Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nita Rahmi, NPM C1C019-044. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Kita langsung masuk ke materinya ya. Pada bab ini, pokok pembahasannya itu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Artinya ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak atau transaksi antara anak dan induk. Seperti itu, bahkan mungkin sangat sering terjadi jika sudah diakuisisi oleh perusahaan induk ke anak. Memahami bisnis perusahaan. Motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu salah satunya manajemen laba. Misalnya perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, itu sebabnya ada transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Atau sudah sering terjadi transaksi induk dan anak. Namun transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi. Tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi perusahaan induk atau perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Pokoknya selain perusahaan induk dan anak itu sendiri. Baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk tetap melakukan pencatatan sebab itu transaksi penjualan, dan adanya bukti begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Masing-masing pembukuan di perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo perusahaan induk, termasuk penjualan terhadap perusahaan anak, kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan menggunakan sistem perpetual, maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Sehingga akan timbul proses eliminasi atau jurnal eliminasi berupa proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua yaitu jika perusahaan anak membeli persediaan barang persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi laporan konsolidasi itu mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak, walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan anak itu adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih bisa disebut entitas yang terpisah. Transaksi entitas induk dan anak bisa dilihat pada gambar 5.1 di buku Dwi Martani. Entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam hal ini yaitu barang dengan dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak. Aset tetap ditransfer atau mengalir ataupun dijual dari entitas induk kepada entitas anak, begitupun sebaliknya. Antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. Maksudnya antar entitas anak itu misalnya ada satu perusahaan induk dan perusahaan induk itu mempunyai beberapa perusahaan anak. Dan tidak memungkinkan juga maksudnya pasti akan ada transaksi yang melibatkan transaksi dari perusahaan-perusahaan anak itu sendiri. Pentingnya eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Adanya transaksi yang melibatkan entitas induk
bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi. Nah, bisa kita lihat di gambar 5.2 di buku Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Lanjutan, yaitu artinya untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa atau perusahaan dagang di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk. Transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap penjualan persediaan yaitu yang pertama keuntungan ataupun kerugian yang sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan ataupun kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas perusahaan non-afiliasi. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Ini yang kedua ya, artinya seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual. Maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas itu berupa penangguhan keuntungan ataupun kerugian tersebut. Contohnya yaitu untuk penangguhan keuntungan ataupun kerugian jika transaksi hulu, maka penangguhannya secara penuh. Namun jika transaksi hilir, maka penangguhannya untuk keuntungan dan kerugian dipengaruhi oleh presentasi kepemilikan saham entitas induk terhadap entitas anak. Sedangkan penjualan yang boleh muncul dilaporkan keuangan konsolidasi adalah penjualan dari entitas anak ketika penjualan kepada entitas non-afiliasi. Sedangkan HPP, harga pokok penjualan, artinya harga perolehan atas barang yang terjual yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah HPP ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari entitas non-afiliasi. Transaksi hulu yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara induk dan anak. Yang pertama yaitu bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Yang kedua yaitu bisa jadi induk menjual barang dagangan kepada anak, barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasikan dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Penangguhannya itu seperti penangguhan keuntungan ataupun kerugiannya. Nah, yang ketiga yaitu adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjadi atau sudah terjual kepada kepada perusahaan non-afiliasi. Transaksi hilir yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Artinya, menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk. Maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar presentasi kepemilikan sehingga kita mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau kerugian yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dilakukan dengan presentasi kepemilikan. Transaksi penjualan jasa, artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan ke perusahaan induk karena tidak ada hubungannya dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak ataupun perusahaan anak memberikan jasa jasa ketika transaksi itu selesai maka akuntansinya sudah 100%. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi bab 5, akuntansi keuangan lanjutan. Jika ada salah-salah saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.